Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita secara rutin setiap hari Ahad malam Senin, yaitu kajian tafsir yang pada kali ini kita akan membahas surah yang ke-94, yaitu Asy-Syarah atau Alam Nasrah. Namanya beda-beda orang menyebutnya. Ada yang menyebut Asy-Syarah, ada yang menyebut Alam Nasrah, yaitu yang ke-94. Surah ini terdiri dari 8 ayat, ayat 1 sampai ayat yang ke-8, yang berisi tentang menyongsong pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atau hanya kepada Allah lah sebenarnya kita berharap. Jadi hanya kepada Allah kita ini berharap. Seperti surah sebelumnya, surah yang ke-93 yaitu surah Ad-Duha, maka surah Alam Nasrah ini juga memiliki sababun nuzul, memiliki sababun nuzul. Nah, kenapa disebut sebagai Asy-Syarah atau Al-Insyirah atau Alam Nasrah? Karena surah ini dimulai dengan kabar dilapangkannya dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diteranginya dengan petunjuk, dengan iman, dengan hikmah, sehingga Nabi itu menjadi lapang, Nabi itu menjadi lega, Nabi itu menjadi luas. Begitu. Ini yang disampaikan oleh Imam Wahbah Zuhaili di dalam kitab beliau. Dan menurut Imam As-Suyuti bahwa surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah ini memiliki sababun nuzul, di mana suatu hari Rasul itu duduk, ya, dan di hadapannya itu ada sebuah batu besar. Nah, disitulah kemudian Nabi berkata, andai saja kesulitan itu datang lalu masuk ke dalam batu ini, batu yang besar ini, ya, maka niscaya kemudahan akan datang menyusul kesulitan itu dan mengusir kesulitan itu. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, fa inna ma'al usri yusrun, inna ma'al usri yusrun, inna ma'al usri yusrun. Demikian juga dalam beberapa penjelasan yang lain, bahwa orang-orang musyrik itu mengolok-olok Rasulullah. Jadi diolok-olok kesulitan, berbagai penderitaan yang dialami oleh Rasul di awal-awal dakwah beliau itu. Lalu orang-orang musyrik ini mengolok-olok. Terus kemudian turunlah ayat ini. Dan ketika turun ayat ini, Rasul kemudian tersenyum dan menyampaikan kepada para sahabat, ya, Rasul mengatakan, bergembiralah kalian wahai para sahabatku, karena akan datang kemudahan. Ingatlah, kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Itu yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Ingatlah,
kesusahan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Mengalahkan dua kemudahan. Kemudian turunlah ayat ini. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita baca dan kita kaji bagaimana tafsir dari beberapa ayat-ayat di dalam surah ini. Alam nashrah laka sadrak. Apa? Alam nashrah laka sadrak, kalau diterjemahkan secara bebas, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad. Bapak Ibu sekalian, ayat ini diawali dengan hamzah. Ada alif, kemudian atasnya dikasih hamzah. Itu namanya hamzah istifham. Hamzah istifham. Satu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Satu pertanyaan yang bertanya itu bukan berarti tidak paham, tetapi untuk menegaskan. Misalnya kita berhadapan dengan orang yang sudah tua, renta, badannya sudah bungkuk, kita mengatakan, sampean aja wis tuwek toh, gitu. Sampean kan aja wis tuwek sih. Itu bukan berarti yang bertanya tidak mengetahui tentang kondisi yang ditanya, tetapi untuk menegaskan bahwa orang yang benar-benar diajak berbicara itu telah tua. Gitu. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad? Di situ ada hamzah, namanya hamzah istifham. Satu pertanyaan yang bertanya sudah paham dan tidak membutuhkan jawaban. Itu kalau di dalam bahasa balaghah namanya retorika. Satu pertanyaan yang nggak dibutuhkan lagi jawaban, retorika. Dan Allah di dalam ayat ini menyampaikan hal itu. Nah, ketika sudah diawali dengan hamzah istifham, diikuti lagi dengan lam. Lam itu namanya an-nafi, penolakan ya, lam. Maka di sini secara balaghah dimaknai sebagai at-takriri, penegasan, penguatan, penetapan. Benar-benar bahwa engkau itu Muhammad telah dilapangkan dadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Gitu. Nah, di situ ada satu kata lagi adalah syarhun. Syarhun itu dimakna membentangkan sesuatu dengan menerangkan yang tidak tampak. Makanya ada namanya kitab-kitab yang merupakan syarah. Ada kitab asli, ada kitab syarah misalkan. Nah, gitu. Nailul Autor syarah dari kitab apa? Ya. Misalkan Bulughul Maram nanti ada syarahnya lagi. Ya. Jadi kitab-kitab itu biasanya ada kitab utama, kemudian ada kitab syarah. Kalau kemudian kitab syarah itu berarti kitab itu menjelaskan dari kitab utama. Nah, syarah itu bisa jadi nanti juga disyarah lagi. Kitab syarah yang merupakan syarah dari sebuah kitab syarah itu namanya hasyiah. Gitu ya, namanya hasyiah. Namanya hasyiah. Karena apa? Syarah itu menjelaskan sesuatu yang belum tampak. Jadi mungkin bisa jadi seperti dalam kitab Arba'in Nawawi yang terdiri dari 40-an hadis itu ada banyak persoalan-persoalan yang membutuhkan penjelasan secara detail. Maka kemudian ada syarah Arba'in Nawawi. Nah, seperti itu. Jadi itu makna dari syarah itu sebenarnya adalah seperti itu. Tetapi juga bisa bermakna rasa senang pada jiwa. Rasa senang pada jiwa itu dijelaskan oleh Imam Al-Alusi di dalam Ruhul Ma'ani beliau. Jadi Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani itu menjelaskan bahwa makna dari syarhun itu adalah kesenangan jiwa. Jadi Nabi itu merasa senang, Nabi itu merasa lega, Nabi itu merasa plong. Nabi senang. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah menyenangkan hatimu wahai Muhammad, melapangkan dadamu wahai Muhammad. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang jadi pertanyaan sekarang adalah perkara apa yang dilapangkan Allah di dada Rasulullah itu? Perkara apa? Itu kan bukan kita bertanya-tanya kan? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad?
perkara apa yang dilapangkannya? Pertanyaan kita. Maka disinilah kemudian para mufassir berbeda-beda pendapat. Perkara apa yang dilapangkan? Kalau menurut Imam Al-Qurtubi, perkara yang dilapangkan itu adalah Islam. Dimasukkannya Islam ke dalam dada Rasulullah itu yang membuat Rasulullah ini lega. Rasulullah ini senang, ya, Islam. Kalau menurut Imam As-Samarqandi di dalam kitab beliau Bahrul Ulum, itu disebutkan perkara yang dilapangkan itu adalah tauhid dan iman. Begitu Rasulullah itu mengenal tauhid, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja Tuhan semesta alam, Al-Khaliq sang pencipta, Rabb sebagai sang pengatur, maka hati Rasulullah ini senang, tenang, lega, tauhid. Bahwa Lata itu bukanlah Tuhan, bahwa Uzza itu bukanlah Tuhan, bahwa apalagi Lata, Uzza, patung-patung itu bukanlah Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Allah. Lega Rasulullah. Ini menurut Samarqandi di dalam kitab Bahrul Ulum. Kalau menurut Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir itu menjelaskan perkara yang dilapangkan oleh Allah di dada Rasulullah itu adalah pemahaman. Jadi Rasulullah itu gampang memahami sesuatu. Ya. Mendapatkan wahyu langsung gampang, langsung bisa diterima. Karena dalam sebuah riset, beberapa ilmuwan melakukan riset, otak kita itu sebenarnya dari lahir sampai mati itu enggak sampai 1% kita pakai. Jadi betapa sebenarnya anugerah Allah itu luar biasa kepada kita. Kita lahir sampai mati itu enggak sampai 1%, hanya 0, sekian persen otak ini dipakai. Volume otak kita itu. Nah, ada orang yang mencoba untuk meneliti beberapa penemu-penemu besar, seperti misalkan Einstein. Einstein menemukan sesuatu dengan berbagai teori sampai menghasilkan atom dan sebagainya. Itu ternyata yang dipakai hanya 2% dari seluruh otaknya. Nah, sementara untuk menerima wahyu itu dibutuhkan 100% seluruh otaknya. Betapa beratnya menerima wahyu itu. Betapa beratnya menerima wahyu itu. Dan Rasulullah diberi kemudahan, diberi pemahaman yang gampang. Makanya dalam beberapa kisah ketika Rasul menerima wahyu itu keringat bercucuran. Itu berat sekali. Berat sekali menerima wahyu itu. Itu menurut Imam Asy-Syaukani. Kalau menurut Imam Al-Jazairi di dalam Aisarut Tafasir dijelaskan bahwa dadamu itu Muhammad dilapangkan oleh Allah ketika engkau mendengar perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang menyakitkan dari kaummu yang menyesakkan dada. Jadi kaumnya Rasulullah ketika masih di Mekah, ya, orang-orang Quraisy itu ucapannya, perkataannya itu menyesakkan dada, dan dibuatlah dada Rasulullah itu lapang menerima berbagai ucapan itu. Gitu. Ya kalau kita ini kadang kan dicemooh gitu kan, gitu naik ditambih apa? Lek perlu ngasah golok, atau Pak Maji. Nah, kita ini kalau dicemooh saja sudah bagaimana? Rasul tidak, lapang dada Rasul. Walaupun ketika agama itu yang kemudian dilecehkan, ya dibela mati-matian. Tapi kalau pribadi yang dilecehkan biasa. Dalam sebuah kisah pernah Nabi itu sampai mencari-cari karena sudah beberapa hari kok nggak ada lagi yang meludahi dia, yang meludahi beliau ketika beliau ini berangkat ke masjid. Ini biasanya beberapa hari ini ada yang meludahi saya ini. Ini kok beberapa hari nggak ada sampai dicari. Ya ternyata dia sakit. Dan Rasul adalah orang yang pertama kali menjenguk orang yang meludahinya beberapa kali. Masya Allah, akhirnya dia masuk Islam. Itu kalau nggak dadanya lapang nggak bisa itu. Nggak bisa. Nah, gitu. Masya Allah. Ya kalau kita ludahi ganti lah ya. Masya Allah. Jotos ganti.
Itu kelebihan Rasulullah dibanding kita ini, masya Allah. Kasih sayangnya kepada umat itu luar biasa. Kalau menurut Imam Ibnu Katsir, sekarang yang terakhir, menurut Imam Ibnu Katsir bisa jadi dilapangkannya dada Rasul itu bimakna fisik, Jadi diceritakan hadis dari Ubay bin Ka'ab bahwa Ubay bin Ka'ab ini mengatakan ada sahabat Nabi itu yang punya keberanian luar biasa bertanya banyak hal kepada Rasulullah, yaitu yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini termasuk salah satu dari sahabat Rasulullah yang punya keberanian bertanya banyak hal yang sahabat yang lain itu nggak berani bertanya. Itu Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah ini termasuk salah satu sahabat yang menceritakan atau meriwayatkan hadis paling banyak. Jadi dari seluruh sahabat ini yang meriwayatkan hadis paling banyak itu adalah Abu Hurairah. Yang kedua baru Aisyah radhiyallahu anha. Itu. Dan dua ini termasuk dua orang yang sangat dekat dengan Rasul. Abu Hurairah itu ikut Rasulullah hanya 3 tahun, nggak lama. Beliau itu ikut Rasul hanya 3 tahun karena lama beliau itu merindukan Rasulullah, tapi kan jauh perjalanannya, nggak punya dana untuk bisa pergi ke Madinah, apalagi masih menunggu ibunya yang sakit. Begitu ibunya wafat, Abu Hurairah ini kemudian memberanikan diri pergi ke Madinah, tinggal di emperan masjid dan menjadi pembantunya Rasulullah. Abu Hurairah itu tinggal di sufah emperan masjid. Dan Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Termasuk salah satu pertanyaan beliau kepada Rasul adalah begini, ya Rasulullah, pengalaman apa pertama kali yang aneh yang menunjukkan bahwa itu merupakan pengalaman kenabian? Gitu. Itu nggak pernah ditanyakan oleh sahabat yang lain. Dan Abu Hurairah menanyakan itu, pengalaman aneh yang itu menunjukkan tanda-tanda kenabian panjenengan itu apa? Kemudian Rasul mengingat-ingat bahwa ketika Rasul berusia 10 tahun, itu Rasul berada di sebuah padang pasir yang sangat luas, ditinggalkannya kambing-kambing Rasul itu, karena Rasul pada usia itu memang diberi amanah oleh pamannya untuk mengembalikan kambing. Mengembalikan kambing ini ilmu yang luar biasa di masa itu. Ya, kalau sekarang mungkin disuruh untuk mengelola beberapa perusahaan lah kira-kira ya. Kalau zaman itu memang mengembala kambing. Karena apa? Mengembala kambing itu butuh manajemen yang luar biasa. Bagaimana menalinya, bagaimana kapan dia harus membiarkan kambing itu, mana tempat air, kapan harus menali dan sebagainya. Itu luar biasa itu. Anak usia 10 tahun bisa manage kambing, dan kambing bukan 2. Pak Suhar kambingnya 2 ya. Bukan 2 kambingnya, puluhan, banyak. Nah, disitulah kemudian kambing itu ditinggalkan dan anak usia 10 tahun yang bernama Muhammad ini kemudian dibawa ke tengah padang pasir. Ada 2 orang, kata Rasulullah, aku belum pernah melihat pakaian yang mereka kenakan. Aku belum pernah melihat raut muka mereka sebelumnya. Aku belum pernah melihat perawakan mereka sebelumnya. Dan 2 orang itu mendekat kepadaku. Lalu mereka, salah satu dari mereka mengatakan kepadaku, rebahkanlah dia. Maka aku pun direbahkan. Dan aku tidak menolak sama sekali untuk direbahkan, kata Rasul. Setelah aku rebah, kemudian salah satu dari mereka mengatakan, belahlah dadanya. Maka kemudian dadaku dibelah oleh mereka dan tidak terasa sakit sedikit pun dan tidak mengeluarkan darah. Kemudian diambillah dari dadaku ini segumpal darah yang berwarna hitam dan dibuang jauh-jauh oleh mereka, dan kemudian dimasukkannya segumpal benda yang mengkilap seperti perak dimasukkan ke dadaku. Dan setelah itu terasa teranglah kehidupanku. Nah, salah satu dari mereka mengatakan, buanglah iri dan dengki dari dadanya. Nah, disitulah. Ini yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa di dalam jiwa Rasulullah itu tidak ada iri, tidak ada dengki. Yang adalah kebaikan dan kebaikan. Nah, itu adalah alam nasrah laka sadrak. Perkara yang dilapangkan itu ternyata menurut para mufassir berbeda-beda.
Kita teruskan. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na, dan kami telah menghilangkan anka darimu wizrak, bebanmu, wahai Muhammad. Al-wizr itu, wizra itu bermakna beban, juga bisa bermakna dosa. Secara bahasa wizr itu bisa bermakna dosa, bisa bermakna beban. Nah, ini kemudian berbeda pendapat juga di kalangan para mufassir. Pernah berdosakah Rasulullah? Kok sampai ada kata-kata wa wada'na anka wizraka? Itu berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir itu dijelaskan bahwa itu memang beban. Jadi wizr itu dimaknai beban. Beban apa? Beban kenabian dan kerasulan. Karena beban kenabian itu berat. Enggak sembarang orang bisa menjadi nabi. Nabi itu harus memiliki 4 sifat dasar yang itu mutlak dibutuhkan. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Siddiq, terpercaya, amanah, benar, ya, siddiq apa? Jujur, amanah, terpercaya, kemudian fatonah, cerdas, kemudian tabligh, menyampaikan. Ini sifat dasar dari seorang nabi itu harus itu. Jadi beban itu terasa berat bagi Rasulullah menjalani kenabian dan kerasulan itu. Apa bedanya nabi dengan rasul? Dulu kita pernah diajari oleh guru agama kita waktu masih kecil. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Setelah tua, saya waktu SMA itu mikir-mikir. Nabi dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Lah kita saja yang tidak nabi katanya disuruh balighu ani walau ayah, sampaikan kepada orang lain dariku ini walau 1 ayat. Kok enak nabi ini mendapat wahyu tapi untuk dirinya sendiri. Gitu. Nah, setelah lama-lama mencari ternyata beberapa definisi ini bermunculan, terutama dari beberapa ulama Al-Azhar. Itu bermunculan bahwa makna nabi dan rasul, bedanya nabi dan rasul itu tergantung pada risalah yang dibawa. Begitu ternyata. Kalau risalah dari nabi tersebut itu mengikuti risalah rasul sebelumnya, dia cukup disebut nabi. Harun misalkan, Harun itu nabi, Nabi Harun. Karena apa? Harun tidak membawa risalah yang baru. Semua risalah Harun itu sama persis dengan risalahnya Musa alaihissalam. Gitu. Semua risalahnya Harun itu sama dengan risalahnya Musa alaihissalam. Sementara Musa alaihissalam itu membawa risalah yang baru, yang berbeda sebagian dengan risalah sebelumnya. Rasulullah Muhammad itu ya nabi. Karena apa? Karena membawa risalah yang sama dengan nabi sebelumnya, tapi juga membawa risalah yang baru. Maka Muhammad ini disebut nabi sekaligus disebut rasul. Contoh risalah yang lama, khitan. Khitan itu risalahnya siapa? Nabi Ibrahim. Rasul menjalani, kita menjalani. Haji itu risalahnya Nabi Ibrahim. Rasul menjalani, makanya disebut sebagai Nabi Muhammad. Sekaligus Rasul yang membawa risalah-risalah baru yang belum ada pada Rasul sebelumnya. Maka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa disebut Nabi, juga bisa disebut Rasul. Nah, beban kenabian dan beban Rasul itu begitu beratnya sampai kemudian dilapangkan oleh Allah sehingga menjadi ringan. Wa wada'na anka wizraka. Ustaz, apa ada yang berbeda pendapat memahami wizrak ini? Ya. Misalkan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa wizrak itu memang dimaknai dosa. Jadi Nabi ini di masa jahiliyah
itu memang pernah mengalami dosa. Karena apa? Maksum itu berlaku ketika beliau diangkat sebagai Rasul umur 40 tahun itu. Enggak pernah dosa, enggak salah. Itu adalah ketika umur 40 tahun. Tapi sebelum 40 tahun bisa saja orang itu berbuat salah. Itu menurut Imam Al-Khazin. Berbuat salah. Tetapi berbuat salahnya Muhammad itu tidak sampai jatuh kepada kemusyrikan. Jadi salahnya itu pada level-level syariat, tidak sampai musyrik. Karena Rasul itu tidak pernah musyrik, tidak pernah berzina, tidak pernah menyembah sesembahan orang-orang Quraisy. Rasul itu tidak pernah minum minuman arak, tidak pernah. Dari kecil sampai diangkat menjadi nabi, bersih. Mungkin yang dimaksud terutama ditegaskan oleh Imam Az-Zuhaili di dalam Tafsir Al-Munir itu adalah beberapa kali Rasul itu melakukan atau menyalahi khilaful aula. Khilaful aula, yang harusnya didahulukan yang kanan, mendahulukan yang kiri. Itu namanya khilaful aula. Gitu. Itu pun Rasul masih ditegur ketika apa? Rasul ketika masih sangat serius berdiskusi dengan tokoh-tokoh Quraisy, dengan orang-orang Quraisy, tiba-tiba ada seorang buta datang. Ya Muhammad, aku ingin tanya sesuatu kepadamu. Rupanya Nabi ini nggak senang, lagi diskusi serius dengan para tokoh, kemudian disela begitu saja oleh orang buta ini. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya fikul aulawiyat, ya, khilaful aula. Lah orang-orang tokoh-tokoh kafir tadi itu belum tentu dia mau masuk Islam kok. Sementara ini sudah jelas-jelas meminta penjelasan kepada Rasul. Harusnya lebih didahulukan. Gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan dosa di sini adalah menyalahi khilaful aula. Tidak mendahulukan mana yang seharusnya didahulukan. Gitu. Ya kalau kita kira-kira masih sering itu. Kita ini sering mendahulukan perkara yang tidak seharusnya didahulukan. Itu nggak boleh untuk Rasul. Sudah dianggap dosa. Sudah ditegur oleh Allah. Ya karena derajat kita yang begini kadang nggak ditegur. Orang itu semakin tinggi derajatnya, semakin gampang ditegur. Jadi nyun sewu panjenengan kalau kemudian itu mempunyai potensi derajat yang tinggi, ojo meri karo wong-wong sing ora duwe derajat. Ngoten. Itu loh, itu duduk di tepi jalan rokokan sama cangkruan, ngombe apa minum-minum enggak apa-apa lah. Kalau saya kok ditaruh-arui kalau masyarakat. Ya beda level. Ya. Ojo meri kalau memang beda derajatnya. Nah, Rasul saja tuh cuman khilaful aula itu sudah ditegur oleh Allah. Sementara tokoh-tokoh seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya enggak. Karena memang beda derajat. Gitu. Beda kelas. Ada anaknya Ustadz itu protes. Itu loh anaknya Pak itu aja boleh kok gitu. Lah saya kok nggak boleh sama tetangga kok ditegur. Ya kebetulan dia anaknya Ustadz gitu loh. Repot kadang. Jadi Ustadz itu kan kadang disorot terus kan. Tidak hanya Ustadznya, istrinya disorot, anaknya disorot, kucingnya disorot. Sampai saya bilang sama kucing saya, "Cing, kamu hati-hati kalau main ke tetangga. Jangan nyuri, gereh ya, karena kamu kucingnya Ustadz." Ya Allah. Kita teruskan. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi yang anqadha memberatkan dhahraka, punggungmu Muhammad. Ya, ini masih penjelasan dari Awizr tadi. Kalau wizr tadi itu bermakna tentang kenabian, ya berarti yang memberatkan punggungmu itu berupa kenabian tadi itu, diringankan oleh Allah. Kalau awizr tadi bermakna dosa, yang kamu membuat
ya Allah aku melakukan beberapa kesalahan, diringankan oleh Allah dosamu itu, wahai Muhammad. Gitu, diringankan. Dan termasuk al-muqarrabin, Rasulullah itu didekatkan dengan Allah. Al-Khazin mengatakan sebaik-baiknya orang yang berbakti itu masih serendah-rendahnya al-muqarrabin. Jadi orang yang terus berbakti itu kalau dibanding dengan al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, itu masih bagusan orang yang dekat dengan Allah. Dan itu karena Rasul termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dibuanglah beban-beban kehidupan beliau, beban yang memberatkan punggungnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, dan kami tinggikan laka bagimu dzikrak, sebutan namamu wahai Muhammad. Wa rafa'na, dan kami tinggikan laka bagimu dzikraka, sebutan namamu wahai Muhammad. Jadi nama Muhammad itu ditinggikan, ya, ditinggikan. Makanya kalau menyandang nama Muhammad juga yojo nemen-nemen. Di penjara ada yang namanya Muhammad kenemenan. Karena apa? Muhammad Rasulullah ini namanya ditinggikan dalam sebuah hadis qudsi, ya. Dalam sebuah hadis qudsi itu Allah berfirman, bila namaku, kata Allah, bila namaku disebut, maka disebut pula namamu bersamaku, wahai Muhammad. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Ya'la. Allah berfirman, bila namaku Allah disebut, maka disebut pula namamu bersamaku, wahai Muhammad. Itu berarti wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Kami tinggikan bagimu sebutan namamu wahai Muhammad. Kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut nama Allah, disebut nama Muhammad. Masya Allah, tinggi sekali.